Oke, seperti kita tahu ya, English is one of the number one language to connect one people to another people. Okay. So if I can say that English is one of international language, so itu sebagai apa ya, Mister? Pemersatu antar negara gitu, antar negara. Untuk komunikasinya ya. Untuk komunikasi, in terms of communication. So if you have good English skills, it will open many doors for you. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan tutor BSE yang sudah kurang lebih 3 bulan melakukan training di BSE course. Ini dia Mr. B. Hai Mr. B. Hai, hello. Namanya siapa sih, nama lengkapnya Mister? My full name is actually Bibit Santoso, but Oke. sering dipanggil atau akrab dipanggil Mr. B. Kayaknya setiap tutor di BSE itu ada julukan masing-masing ya. Yeah. Mr. Yasin, Mr. Y. Absolutely right. Tapi keren deh kayaknya. Ya, betul. Gimana Mister kabarnya hari ini? I'm amazing, sangat Oke. luar biasa, Mister, pastinya. Termasuk karena Mr. Bibit sudah menyelesaikan 3 bulan masa training di BSE. Mungkin teman-teman Sobat DPP penasaran, kok baru ada tutor ganteng banget sih datang di sini? Oh my god. dari dulu-dulu itu. Tutor-tutor yang dulu kebanyakan cewek. Baru kali ini ada tutor cowok yang ganteng banget dan luar biasa banget. Gimana perasaannya setelah 3 bulan mau memasuki masa training? I'm happy, seneng banget perasaannya bisa di sini tidak hanya mengasah skill untuk ngajar, tapi juga memperkuat relasi antara tutor dan juga anak-anak. Jadi membuat saya lebih very amazing moment sih. Tapi kalau ngomongin background, emang Mr. Bibit pendidikannya emang dulu ke apa istilahnya kalau kuliah itu di bahasa Inggris pendidikan gitu atau gimana backgroundnya? No, background saya itu sebenarnya bukan bahasa Inggris. Lebih tepatnya tourism, pariwisata. But tourism and English is connected for me ya. Karena pariwisata saya juga belajar sekali bahasa Inggris dan juga ada praktek langsung. For example, misalnya saya juga ada praktek kerja di hotel, terus gimana cara guiding gitu. Jadi dari hal tersebut saya bisa praktek langsung sih dalam hal implementasi bahasa Inggris secara di realita seperti itu. Tapi kemarin waktu interview juga lihat CV-nya Mr. Bibit ada pengalaman katanya juga pernah ikut jadi volunteer gitu. Volunteer ya, saya gimana itu? When I was in college, ketika saya kuliah, saya aktif sekali ikut berbagai kegiatan, hanya volunteer juga, tetapi juga lomba misalnya. Lomba yang berkaitan dengan peningkatan atau upgrade kualitas diri sih. Gitu. Berarti termasuk mahasiswa yang berprestasi deh. Gimana Mister? Sebenarnya awalnya sih Mister, saya tuh nggak terlalu suka dengan kegiatan. Awalnya target awalnya kuliah, cuma ya udah kuliah pulang kupu-kupu mahasiswa kupu-kupu gitu. Tapi makin tertantang aja sih awalnya untuk kok pengen ya ikut kegiatan ini, kegiatan itu gitu. Akhirnya menceburkan diri ke berbagai kegiatan. Entahlah, pertama-tama nyoba dulu. Entah nggak tahu itu suka atau enggak, tapi ya pada akhirnya misalnya organisasi terus kegiatan volunteer, terus lomba-lomba gitu. Akhirnya suka di situ, maksudnya suka gitu. Akhirnya ya udah continuously berlanjut seperti itu. Nah, kemarin pengalaman jadi relawannya di mana yang ngajar kemarin itu? Oh iya, jadi relawannya itu sebenarnya saya ikut community based tourism. Itu adalah salah satu project dari dosen saya yang waktu S1 itu. Jadi community based tourism itu adalah pemberdayaan human resources atau sumber daya manusia di suatu daerah terpencil yang ada di Bali gitu. Dan seperti kita tahu sebelumnya bahwa di desa itu tuh di daerah pergunungan Mister, jauh dari wilayah yang ya rame-rame pergunungan gitu. Jadi di situ tuh kayak butuh pemberdayaan masyarakatnya supaya siap untuk misalnya aja mau
pembaharuan desa gitu. Oke. Pembaharuan desa untuk dijadikan desa wisata. Emang Bali ini terkenal dengan ya pariwisatanya. Yes. Dan Mr. Pipit mengambil pendidikan di sana. Itu yang menggerakkan atau yang mengarahkan Mr. Pipit pilih ke Bali itu siapa dan kenapa? Awalnya saya SMA-nya dulu, ambil SMK Mister, jurusan perhotelan awalnya. Di Bali? No, di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi sini. Habis itu inspired nih sama gurunya, karena gurunya backgroundnya pariwisata juga, dan dari hal tersebut menginspirasi saya untuk pariwisata peluangnya pertama yang saya lihat banyak gitu, apalagi lah Banyuwangi, khususnya Indonesia semakin mengalami peningkatan di dunia pariwisata. Dan di hal tersebut saya juga kayaknya 5 atau 10 tahun ke depan pariwisata bakal melonjak nih peningkatannya. Dari situ sih saya meyakinkan diri dan mengambil keputusan untuk I will take tourism, dan juga inspired by my teacher, terinspirasi dari guru saya, akhirnya saya memilih Bali, karena Bali sendiri kita tahu ya, the island of God and many tourist attraction destinations that many people all over the world visit Bali as the first destination in Indonesia ya. Luar biasa. Dan akhirnya setelah pulang, yang menggerakkan Mr. Pipit bisa akhirnya kembali ke rumah terus sekarang bergabung di BSE itu apa? Apa gara-gara pandemi kemarin atau apa? Gimana? Awalnya sebelum pandemi itu saya masih menjalani perkuliahan, Mister. Perkuliahan. Di semester 5 karena ada pandemi, awal pandemi, akhirnya kegiatan kampus, kegiatan belajar mengajar di online kan semua kan? Di online kan semua, benar. Terus kemudian saya pulang terus 1 tahun ya ikut perkuliahan online lah gitu. Habis itu setelah lulus wisuda online pada waktu itu. Kasian banget. Wisuda online akhirnya ya udah, setelah wisuda punya pemikiran untuk pengen upgrade skill bahasa Inggris, akhirnya terjun ke Pare. Pernah ke Pare juga berarti ya? Ke Pare. Ke apa? Lembaganya ke apa? Nama lembaganya. Titik Nol English Course. So saya fokus untuk belajar IELTS. IELTS adalah salah satu tes bahasa Inggris internasional. Seperti itu. Jadi saya prepare selama 2 bulan itu di Pare untuk prepare. 2 bulan. Akhirnya pulang. Lah terus kok kenal BSE? Ini siapa yang ngarahin? Karena sebenarnya bahasa Inggris itu juga salah satu passion saya, Mister. Saya sangat tertarik banget bahasa Inggris. Mister, saya fun fact about me ya. Sebenarnya saya waktu SD tuh I hated English. Saya nggak suka bahasa Inggris, serius. Saya nggak suka bahasa Inggris. Waktu awal saya dapat pelajaran bahasa Inggris tuh kelas 4 SD. Saya nggak bisa, dan pada waktu itu teman-teman saya kok pada kursus, kok pada bisa ya. As simple as say hello gitu, say hello, say good morning gitu. Saya nggak bisa, teman-teman kok bisa duluan ya, dari mana mereka tahu gitu. Akhirnya setelah tanya mereka kursus bahasa Inggris gitu. Nah, akhirnya saya minta ke orang tua untuk dikursuskan juga gitu. Waktu itu akhirnya ya kursus, kok suka gitu, kok seneng gitu situasi untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya berlanjut, teman-teman malah seleksi alam, Mister. Gugur satu-satu, akhirnya saya bertahan di situ, dan disitulah saya menemukan passion saya untuk suka aja bahasa Inggris. Sampai sekarang pun meskipun saya kuliah nggak ambil bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu masih connected with my field gitu, which is tourism gitu. So Nah, terus ini kan backgroundnya katakanlah nggak ambil di pendidikan. Kemudian sekarang terjunnya aplikasinya di ngajarin anak-anak. Ini gimana? Ada nggak sebuah kayak tantangan? Ternyata seperti ini ya, sulit banget sih atau gimana? Ya, of course, tentu banyak sekali tantangan, Mister. Waktu di Bali tuh saya ngajar bahasa Inggris, anak-anak juga. Tapi kalau di sini tuh lebih tertantang lagi gitu. Misalnya anak-anaknya kan kelas 5-6 masih ngerti-ngerti gitu. Tapi di sini ada anak IFC, program IFC yang anaknya kecil-kecil banget gitu, kadang-kadang rame gitu. Tapi dari situ pertama awal-awal rame, tapi ya itu juga sih melatih kesabaran juga sih. Nah, itu. Tapi saya sangat seneng banget anak-anaknya juga ngikutin instruksi saya, terus ya juga
nyaman juga sih sama saya. Saya juga nggak merasa tertantang atau gimana, tapi saya lebih enjoy the moment karena itu yang paling penting sih. Dan orang tua tahu terkait Mr. B jadi tutor? Oh tentu tahu. Apa yang dikatakan sama orang tua? Orang tua ya senang sih, senang. Apapun yang dilakukan anaknya selagi itu positif, which is I teach student, mereka senang sih. Mereka juga udah tahu passionku di suka bahasa Inggris itu. Mr. B termasuk orang yang secara langsung mengaplikasikan artinya bahasa Inggris di dunia pariwisata. Mungkin di luar sana teman-teman sobat DPP yang mungkin belum tercimpung di dunia pariwisata masih ragu-ragu nih. Emang benar bahasa Inggris bisa menjadi jembatan untuk katakanlah mau ke pariwisata, mau ke luar negeri. Emang itu benar gak sih? Kan kalau aku misalnya kerja ke luar negeri yang bukan Inggris atau di Jerman atau di Yunani gitu, emang harus pakai bahasa Inggris. Sepengalaman Mr. B gimana? Oke, seperti kita tahu ya, English is one of the number one language to connect one people to another people. Okay. So if I can say that English is one of international language, so itu sebagai Mister, pemersatu antar negara gitu, antar negara. Untuk komunikasinya ya. Untuk komunikasi, in terms of communication. So if you have good English skills, it will open many doors for you. Buka pintu gerbang. Pintu gerbang untuk menuju achieve success, menuju ke kesuksesan. Seperti itu. Dan apabila seseorang itu punya keahlian bahasa Inggris, wherever you go, you will mencapai achieve that goals. For example, like if you wanna work abroad or study abroad, or for example like cari kerja di luar negeri, itu akan mempermudah sih. Itu dan banyak sih peluangnya. Mr. B kemarin juga saya lihat pernah mengendal privat program yang mereka tujuannya memang pengen luar negeri ya. Luar negeri, betul. Itu kalau menurut Mr. B sebagai seorang tutor, melihat persiapan teman-teman calon pekerja migran istilahnya ya, dengan waktu yang singkat itu kira-kira cukup gak sih untuk mempersiapkan basic bahasanya ya gitu. Dengan beberapa kalau satu paket private 15 kali pertemuan itu cukup gak? Gimana Mister? For me ya Mister, itu sebenarnya nggak cukup sih. At least 3 bulan lah untuk belajar istilahnya basic bahasa Inggris gitu, supaya untuk di realitanya itu bisa diterapkan dengan baik seperti itu. Lah kalau ngomongin anak-anak kan Mr. B juga megang beberapa kelas anak-anak di Belagung, di Siliragung. Ini emang anak-anak itu harus sejak dini ya diajari bahasa Inggris atau gimana? Sebenarnya kalau dari sekolah sih SD ya Mister, SD kelas 4, 5 gitu, rentang segitulah belajar bahasa Inggris. Tapi alangkah lebih baiknya lagi apabila mereka atau orang tua mereka itu melek dengan bahasa Inggris dan dikursuskan sejak dini, itu malah lebih bagus karena kita tahu bahwa anak kecil tuh daya tangkapnya tinggi gitu. Apalagi apabila mereka belajar bahasa Inggris sejak dini akan lebih bagus lagi sih untuk peningkatan kedepannya. At least mereka as simple say hello, good morning gitu, baguslah untuk implementasinya. Mr. B apakah termasuk orang yang sering mengaplikasikan, artinya dalam keseharian sehari-hari itu dalam bercakap itu emang kalau bahasa Inggris itu atau bahasa apapun kalau nggak sering dipraktekin ya nanti akan hilang gitu. Mr. B gimana cara mengaplikasikannya? Apa waktu ngobrol sama teman gitu pasti diselip-selipin kayak ke barat-baratan gitu? Oke, jadi saya sering sih Mister pakai bahasa Inggris. Di rumah pun saya sebenarnya ngomong bahasa Inggris. Oh gitu, ke orang tua? Iya, ke orang tua, kadang ke kakak karena nyambung ya. Kalau orang tua nggak bisa, kalau kakak masih ngomong bahasa Inggris gitu. Ya dikit-dikit gitu. Terus juga saya waktu di kampus tuh sering ngomong pakai bahasa Inggris juga. Chat dosen chat dosen sih kebanyakan ya. Pakai bahasa Inggris, terus ngobrol dosen juga pakai bahasa Inggris sebagai implementasi untuk supaya siswa kampusnya itu bisa bahasa Inggris gitu. Sometimes kalau
kebanyakan orang ya bilang kalau lu ngapain lo ngomong bahasa Inggris, atau lu jago bahasa Inggris gitu. Tapi saya sendiri itu untuk apa ya, perkembangan saya sendiri. Gitu. Saya menyadari bahwa apabila kita belajar bahasa Inggris, apabila nggak kepake apa yang sudah kita pelajari, ya udah sia-sia. Buat apa? Gitu. Misalnya baju, kita beli baju, kita taruh ke lemari, kalau kita nggak pakai ya udah nggak itu akan sendiri gitu. So, terus kalau ini misal kalau ngomongin sekarang jadi tutor, ada nggak sih kayak sebuah harapan gitu kedepannya Mr. P mau gimana dengan anak nanti dibuat seperti apa gitu? Ya harapannya sih itu ya Mister. Sebenarnya ini sesuai dengan interest saya. Interest saya itu saya sebenarnya punya skill bahasa Inggris. I want to serve. Saya ingin ngabdi gitu. Apapun yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki, I want to share to young generations, to encourage them, untuk mendorong mereka untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik gitu. Karena kedepannya di zaman globalisasi ini semuanya English is must ya, keharusan bagi kita untuk menerapkan untuk kedepannya. Entah di bisnis, di bidang pendidikan, semua akan waktu berjalan begitu cepat dan akan berubah seiring berjalannya waktu. Bahasa Inggris adalah kuncinya untuk berkomunikasi gitu. Apalagi kemarin Indonesia menjadi tuan rumah G20 ya. Ya, sure. Itu menjadi sebuah sorotan dunia gitu. Dunia, Mister, betul. Indonesia mampu gak sih negara berkembang untuk bisa menjadi tuan rumah bagi seluruh dunia yang negara-negara kuat lah secara ekonomi gitu. Dan kalau ngomongin kegiatan kehidupan sehari-hari di Bali gitu, Mr. P pernah kemana aja selama di Bali? Liburan ya Mister. Hampir seluruh Bali. Semua tempat di Bali udah pernah saya kunjungi gitu. Kalau terfavorit itu ke GWK sih. GWK terus ke wisata pantai, beaches. Saya suka itu spend my time when I was in Bali gitu. Setiap sore gitu kalau ada waktu libur gitu, saya kadang main ke Pantai Kuta, ke Sanur gitu. Misalnya tuh nggak cuma liburan aja, tapi practice my English gitu. Practice my English. Saya berpikir bahwa saya lagi di Bali nih, kesempatan karena di Bali kan banyak turis gitu. Saya mempergunakan kesempatan itu untuk sekalian liburan sambil ngasah kemampuan bahasa Inggris. Saya seneng sih. Kemarin tuh GWK kan yang ini ya, yang jadi gala dinner itu ya. Gala dinner, yes. Mungkin buat teman-teman sobat DPP yang nggak tahu GWK apa ya, mungkin nanti bisa searching ya. GWK itu Garuda Wisnu Kencana, ya ada patung itu ya. Pernah ke sana cuma tahu, wow, amazing banget sih punya patung gede banget. One of the most outstanding statues in the world. Lah iya itu. And the highest status sih. Kalau keinginan Mr. P itu enaknya deh hidup di Bali kayaknya. Aku ilmu gak udah. Secara mungkin secara adaptasi lingkungan juga, kuliah juga di sana, nggak ada keinginan untuk aku stay di Bali aja, tinggal di Bali gitu atau pengen sih Mister sebenarnya, pengen di Bali sebenarnya karena rame gitu, terus banyak tempat wisata gitu. Kalau liburan ya tinggal main gitu ya, tinggal 10 menit nyampe gitu. Aku juga gitu Mister, dari kosanku depannya tempat kerjaku, depannya lagi jalan, habis itu pantai. Ya udah, kayak mudah banget loh. Kalau di sini kan, di sini tuh jauh, udah jalannya jelek, jauh. Aduh, kalau di sana tuh ada mudah banget lah pokoknya. Dan kalau ngomongin anak muda atau generasi pelajar saat ini, kalau ngomongin bahasa itu menurut Mr. P, mereka interest atau enggak? Atau mereka lebih, ya karena sekarang dunia gadget ya, artinya mereka lebih mayoritas condong ke gadgetnya, game dan sebagainya itu. Kalau menurut Mr. P gimana? Oke, anak sekarang ya. Anak sekarang tuh sebenarnya memiliki banyak kesempatan, Mister. Kesempatan untuk belajar bahasa dimanapun itu, kapanpun itu sebenarnya bisa. Karena beda ya sama zaman dulu yang mayoritas nggak ada teknologi seperti aksesnya handphone, masih sulit gitu. Dan sekarang tuh dunia tuh udah mempersiapkan alatnya, misalnya teknologi, menyediakan teknologi seperti handphone, internet, kita bisa searching di situ, kita bisa belajar dari YouTube gitu. Saya juga sering belajar dari YouTube, Mister. Suka nonton itu loh, TEDx itu kayak conversations, not conversation, but also public speaking in English, full English. So I often listening about the TEDx, so it improves a lot
for my English skills. Itu membantu banget. Oke. Sosok Mr. Sebenarnya. B aja tutor masih tetap belajar. Apalagi Ya. kita teman-teman member ini harus lebih giat lagi gitu ya, every Mr. day ya. is learning process. Ah, itu. Jadi itu masukan buat teman-teman sobat DPP. Jadikan hari-harimu ya jadi sebuah bahan untuk belajar gitu, Mr. ya. Betul, Mister. Apalagi kalau belajar bahasa Inggris Ah. ya. Atau nggak belajar bahasa Inggris saja, tapi mengasah kemampuan lain dari sekarang. Mumpung masih muda. Iya. Gitu. Kalau kalian bersungguh-sungguh untuk mengasah hal tersebut, 5 tahun ke depan Anda akan berterima kasih dengan diri Anda karena sudah bisalah mengimplementasikan apapun yang sudah Anda pelajari, hal positif tersebut gitu. Termasuk kemarin Mr. B menghandle private yang suami istri. Iya, betul. Itu mau kemana itu? Itu mau ke Greece, Yunani. Wow. Itu memang suami istri berangkat berdua ke sana, mau di satu tempat kerja yang sama atau gimana? Ceritanya kemarin. Berangkat ke negara yang sama, cuma tempat kerjanya berbeda, Mister. Oke. Untuk yang ceweknya kayaknya lebih ke asisten rumah tangga, terus yang cowoknya tuh kayaknya di perkebunan gitu. Kalau orang tua yang Mr. B handle itu susah mana sih menghandle anak-anak sama orang tua? Gimana, Mister? Lebih ke itu sih, Mister. Sebenarnya ke orang tua ya, Mister. Oke. Ke orang tua. Cuma karena di sini orang tuanya tuh bener-bener niat untuk belajar bahasa, jadi membuat saya lebih mudah menyampaikan materi, mengajari mereka gitu. Dan cepat sih, Mister, perkembangannya selama saya ajar, dan mereka juga antusias gitu. Saya lihat untuk belajar bersama saya. Senang sih. Dan antara member dan saya tuh kayak ada connection dari soul gitu, dari jiwa gitu. Dan semenjak udah selesai programnya, saya merasa bahwa kehilangan gitu, Mister, gitu. Udah berangkat? Udah berangkat, karena kita udah connect gitu. Connect-nya tuh dari nggak hanya di kelas aja, tapi di handphone sering tanya-tanya, Mister gitu. ini gimana, Mister? Gitu. Iya, karena awalnya juga saya selalu bilang, Mbak, Mas, kalau memang ada yang nggak paham atau kurang jelas, tanya langsung ke saya. Saya nggak mau nanggung-nanggung ya, Mbak. Saya pengen menghasilkan output yang benar-benar bisa yang bagus lah untuk kedepannya, seperti Mbak dan Mas gitu. Apalagi Mbak kan pengen ke luar negeri, nanti komunikasinya ke luar negeri gitu. Kalau ada yang nggak paham atau misalnya nggak inget di kursusan, tapi di rumah ingat, tanyakan langsung, japri saya gitu. Saya bilang gitu, Mister. Itulah totalitasnya tutor BSC gitu, Mister ya. Harus siap di kelas maupun di luar kelas untuk menjadi konsultannya para member gitu. Because I have big responsibility, Mister. Saya kerja tuh nggak hanya cuma nggak cuma ngajar formalitas gitu. Saya pengen dapat output itu yang bener-bener that's me gitu. It reflects on my capability gitu loh. Seperti itu, Mister. Kemampuan saya gitu. Dan ada sebuah kebanggaan tentunya ketika of course siswanya bisa mencapai goal gitu ya. That's the point. Oke, mungkin Mr. B sedikit masukan juga buat member-member yang mungkin masih kursus, yang mungkin juga Mr. B handle. Apa sih masukan buat mereka dari Mr. B? Masukan untuk teman-teman member. Teman-teman member, tetap semangat. Keep your spirit high, because belajarlah dengan sungguh-sungguh gitu. Ya santai aja lah, nggak usah terlalu serius banget, karena terlalu serius itu kadang membuat kita tertekan dan bosan ya, Mister. Belajarlah dengan santai, enjoy the moment, and have fun. That's the point. Karena kalau kita belajar sungguh-sungguh sekarang, di kemudian hari pasti Anda akan berterima kasih dengan diri Anda gitu, karena udah mau belajar sungguh-sungguh gitu dan mendapatkan hasil yang kalian harapkan, seperti itu. Jadi itu masukan buat teman-teman member BSE, tetap semangat ya. Termasuk juga untuk mitranya Mr. B, yaitu Mr. Jeffrey, kepala cabang yang ada di mana-mana cabangnya. Gimana menjadi partnernya Mr. Jeffrey? Harus Mr. B ke Bulu Agung, siap. Ke Buarjo, siap. Gak capek, Mr. Enggak sih, Mister. Oh gitu? Saya senang soalnya. Mana? Saya senang ngajar, jadi saya nggak terlalu jadi ini beban gitu, Mister. Senang gitu. Tapi kalau dengan kondisi katakanlah kita mungkin sekarang masih fit, tapi kondisi alam pun tidak bisa menentu gitu, kadang hujan, kadang panas gitu. Apa treatment yang Mr. B lakukan terhadap
dirinya gitu agar tetap survive, bisa tetap menjalani kegiatan sebagai tutor? Yes, of course. Setiap hari saya selalu minum air yang cukup, Oke. makan yang cukup. Ah, Terus kadang tiap pagi itu saya yoga. yoga. Yes. Oh. Yoga, Itu yoga itu ini ya, kayak meditasi gitu ya. meditate. Yes. Oke. Itu memang bisa dari sendirinya atau dulu pernah ikut kegiatan pelatihan atau? Waktu di Bali sih. Oh iya, di di Bali itu memang apa aja ada deh kayaknya ya. Apa aja ada, Mister. Apalagi dulu itu sebenarnya yang ngajak yoga itu dosen saya gitu. Oke. Dosen saya gitu. Waktu itu ada pelatihan yoga di kampus gitu. Nah, saya diajak, yuk ikut gitu. Akhirnya ikut di situ. Kalau yoga itu aku memang orang awam nggak tahu, cuma taunya ya kayak meditasi gitu-gitu loh. Iya, Itu sebenarnya yang dilatih itu apa sih kalau ngomongin yoga? Focus on our mind, pikiran kita. Fokus meningkatkan fokus pikiran, terus juga berpengaruh baik untuk our body, tubuh kita. Seperti itu, Mister. Kalau di sini mungkin sesuatu yang masih langka ya. Kayak ini ya, yang senam Cina-Cina itu bukan? Yang itu loh, senam apa namanya? Itu loh Mister, yang biasanya bapak-bapak ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh itu loh kan, ada senam gitu. Cina. Itu bukan itu ya? Bukan itu sih. Oke. Hampir mirip-mirip sih, Mister. Terus kalau selama ini akhirnya setelah pulang dari Bali terus menjadi tutor di BSE, selain jadi tutor, ada nggak kegiatan lain gitu, Mister, yang Mister B lakuin? Kegiatan lain di rumah sementara nggak ada sih, Mister. Jadi Fokus memang di mengajar ya. Kalau iseng-iseng sih kadang ngerjain apa namanya soal-soal bahasa Inggris gitu. Oh, gitu. Saya suka IELTS gitu. Kemarin ini loh, kita dari manajemen tuh habis dari SMA PGRI 305. Kita tuh ada kolaborasi program untuk di sana tuh ceritanya mau buka kelas pariwisata. Yes. Jadi sebagai kelas unggulan gitu. Dan salah satunya Mr. B menjadi tutor yang akan berangkat ke sana menghandle teman-teman selama 3 bulan. Jadi memang teman-teman sobat DPP mungkin yang masih sekolah, kita ada juga program kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Mungkin kalau teman-teman berminat, kayaknya pengen diundang tutor BSE, silakan ngomong ke kepala sekolahnya. Ayo ajak kolaborasi BSE. Gimana Mr. B? Siap nggak ketika harus ditugaskan lagi jauh lagi ketika Limo? Gimana? I'm a person that always enthusiastic, energetic, and I'm ready to work everywhere I go. Luar biasa banget. Siap sih. Semasih ada jadwal ya, Mister. Semasih saya jadwalnya nggak tabrakan, I'm ready to work. I'm ready to go. That's my responsibility for my ke BSE gitu. Sumbangsi ke BSE, contribution to BSE course. Oke. Jadi itu ya teman-teman sobat DPP, mungkin kalau mau ngepoin Mr. B bisa nanti tanya-tanya, komen-komen di bawah. Mr. B apa IG-nya, apa Facebooknya dan sebagainya lah. Intinya terima kasih Mr. B udah mau meluangkan waktu buat hadir di studio podcast Suara DPP. Anytime. Mungkin kapan waktu kita ajak ngonten lagi. Siap ya. I'm ready. Oke, siap. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Mr. B. Mohon diterima ya Mister. Thank you so much. Oke. Jadi itu teman-teman obrolan saya bersama Mr. B, Bibit Santoso, salah tutor yang lagi inspiring banget. Penuh dengan motivasinya. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk nonton di podcast Suara DPP. See you next time. Bye bye.